Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir wa yaqulu hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Fa'ta'ammal rahimakallahu hadzal haditsa walladzi qablahu wa aktsirin nazara fihima la'allahu yansarihu sadraka li qiyamil laili wa yukmilu nashataka wa tusaddiqu rabbaka bihi wa yantafi ankal kasla wal ghaflata wal ikthara minan naumi alladhi fihi dhahabu barakatil umri wa daya'ul waqti. Wa qad warada fi ba'dil athari anna man yukthiru nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah, wa warada anna rak'ataini fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa beliau mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan tentang qiyamul lail, salat di waktu malam. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Turunnya Allah ke bumi ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang turun adalah rahmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetap di satu tempat menurut akidah kita. Jadi ketika digambarkan Allah turun ke langit atau Allah turun ke bumi, berarti yang turun itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan turunnya Allah, rahmatnya Allah? Di sepertiga malam terakhir. Jadi hitung-hitung aja kira-kira. Kalau malam itu ada 10 jam, kita masuk maghrib dihitung malam sampai waktu subuh jam 4, kurang lebih 10 jam. Berarti di sepertiga malam terakhir, di 3 jam terakhir menjelang subuh, rahmatnya Allah turun antara jam 1 sampai jam 4. Maksudnya itu waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat istimewa, jangan disia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, fayaqulu, Allah firmankan, hal min da'in fa'astajibah. Apakah ada di antara hambaku yang berdoa pada waktu itu, pada waktu sepertiga malam terakhir, fa'astajibah lahu, pasti akan aku ijabah doanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, apakah di waktu sepertiga malam terakhir itu ada di antara hambaku yang meminta sesuatu, memohon sesuatu, fa'u'tiyahu, pasti akan aku kasih. Ini tantangan dari Allah, tawaran dari Allah untuk kita. Siapa yang doa, aku ijabah. Siapa yang minta, aku kasih. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, siapa orang yang beristighfar di sepertiga malam terakhir itu, fa'aghfirullah, maka akan aku ampuni dosa dan kesalahan. 3 kesempatan Allah berikan buat kita, 3 tawaran Allah kasih ke kita. Yang doa dijabah, yang minta dikasih, yang beristighfar diampuni. Kapan? Waktu sepertiga malam terakhir. Maka jangan tidur terus. Di antara waktu itu ambil sholat sunnah 2 rakaat, kemudian angkat tangan bermunajat kepada Allah, minta segala macam yang kita mau, minta. Emang Allah yang nawarin, emang Allah yang nantangin, minta. Istighfar banyak-banyak. Bahkan waktu sepertiga malam itu, terutama waktu sahur, waktu orang lagi makan sahur itu, ciri orang-orang yang kuat imannya, yang taat, yang soleh adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu
Di waktu orang-orang pada makan sahur, setengah jam atau 1 jam menjelang subuh, yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, minta doa tuh Allah perintahkan ke kita. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ada orang kadang-kadang kalau tidurnya kesorean, habis isya udah tidur jam 3 bangun, mau tidur lagi takut karena sekarang kan subuhnya aja udah jam 4 lewat dikit, atau kadang udah gak bisa tidur lagi sambil nungguin subuh ngopi, gak apa-apa, tapi sambil istighfar, seduh kopi nungguin subuh sambil istighfar. Karena nggak harus di depan sajadah, nggak harus di menghadap kiblat, sambil nongkrong depan rumah, ngopi nunggu subuh istighfar. Itu dapat tuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar kan gak susah ya, cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kau dari jam 3 sampai jam 4 dapat gak tuh 1000 istighfar? Dapat banget. Sambil ngerokok boleh gak? Ya boleh, kenapa? Sambil ngerokok, sambil ngopi, beristighfar gak apa-apa. Diisi dengan kebaikan, daripada cuma bengong-bengong doang, mikirin yang kagak-kagak. Manfaatin. Orang beriman itu waktunya senantiasa bermanfaat buat dirinya, sehingga argo kualitas ibadah kita tuh benar-benar berbobot. Segampang bangun, rapi-rapi mandi, masih ada waktu, jam 4 kurang seperempat selesai sholat. Habis sholat banyakin istighfar. Kayaknya dosa saya gak terlalu banyak, masa ya istighfar mulu. Istighfar itu bukan saja menghapuskan dosa kita, walaupun salah satu sebab terhapusnya dosa dengan istighfar. Ini mohon maaf, seandainya, kayak ini sih gak mungkin, seandainya dosa kita udah gak ada, udah bersih, udah cakep, tetap istighfar. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu. Yang dosanya sudah terhapus, masuk, nggak ada dosa cuma Nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu maksum, terjaga dia dari dosa besar dan juga dosa kecil. Itu pun dalam riwayat kita temukan hadis yang menerangkan beliau itu sehari semalam minimal beristighfar kepada Allah 70 kali. Ada yang mengatakan riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi yang dosanya sudah terhapus. Maka kita seandainya, mohon maaf sekali lagi, seandainya emang udah gak ada dosa kan? Walaupun gak mungkin, seandainya kita gak ada dosa, tetap istighfar. Jangan pakai bilang memang dosa saya banyak banget tapi istighfar mulu, nggak begitu. Istighfar. Ya kalau mau dihitung jujur-jujuran, tahu ya banyak dosa kita. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, istighfar
istighfar yang kita ucapkan selain menghapuskan dosa kita, ini sering saya sampaikan, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, membiasakan dirinya mengucapkan astagfirullahaladzim kapanpun, mau lepas sholat ya, mau habis asar, mau habis subuh, mau di jalanan, atau mau di sepertiga malam terakhir yang Allah siapkan waktunya. Kata Nabi kita, man lazimal istighfar, siapa orang yang membiasakan diri melazimkan istighfar. Melazimkan itu berarti terus-terusan, terbiasa dia dengan ucapan-ucapan istighfar, sehari gak kurang dari 100 dia istighfarnya. Apa kata Nabi kita? Ja'alallahu, Allah akan jadikan buat dia min kulli hammin faraja, dari yang segala membuat dia bingung dibikin lapang oleh Allah. Kita kan kadang-kadang suka bingung sama urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang bikin mumet, urusan kerjaan, urusan anak, bayaran sekolahnya, kontrakan rumahnya, cicilan motornya, buat makan sehari-hari, kadang bikin bingung. Maka dengan istighfar yang kita ucapkan, ja'alallahu min kulli hammin faraj, yang bingung-bingung itu Allah bikin lapang, ketemu jalan keluarnya udah. Dan jaminan dari Nabi, hadisnya sahih. Kalau nggak mau percaya sama Nabi, mau percaya siapa? Jaminannya Nabi yang ngomong. Jangan pakai bilang apa, iya cuma istighfar doang, bingung gua hilang, puyeng gua lepas. Kalau Nabi yang ngomong udah pasti iya, percaya kita. Dan kita rukun imannya itu salah satunya beriman kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad di dalamnya. Salah satu bukti kita iman kepada Nabi Muhammad, apa yang beliau sampaikan kita yakini kebenarannya, kita kerjakan segala perintahnya. Maka ketika Nabi mengatakan ja'alallahu min kulli hammin faraja, dengan sebab istighfar Allah jadikan segala sesuatu yang membingungkan kita dibikin lapang. Pasti adanya apapun lah, bisnis gak tembus-tembus, puyeng kita istighfarin aja, dan juga Allah bikin lapang buat kita. Dagang kagak laku-laku, dagang kagak laku, kadang-kadang ketika kita jualan kagak laku, setan bisikin, ya pantas kagak laku-laku, ada yang ngerjain tuh. Nah udah dah, ada yang ngerjain bikin kagak laku, bingung kita. Akhirnya minta tolong kepada yang salah. Kalau minta tolongnya kepada yang salah, dia berbuat yang kagak-kagak. Gak usah bingung, bisnis belum jalan, dagangan belum laku, kerjaan belum dapat, istighfarin aja. Faraja, Allah kasih lapang. Caranya jangan kita yang mikirin, itu udah urusan Allah, bukan urusan kita, urusan Allah udah. Kalau udah urusan Allah, jalur yang gak masuk akal aja bisa jadi. Karena Allah prinsipnya adalah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah apabila sudah berkehendak
Ketika Allah berkehendak jadi, ya jadi udah. Itu Allah prinsip dari tauhid kita. Biar mantap, biar kuat. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Menciptakan manusia, gak ada ayahnya, gak ada ibunya, bisa gak? Nabi Adam menciptakan manusia, bapaknya ada, ibunya kagak ada, bisa gak? Bisa. Siapa? Bunda Hawa. Nyiptain manusia, ada ibunya, gak ada bapaknya, bisa. Bunda Maryam melahirkan Isa. Mohon maaf, kita manusia dilahirkan dari rahim ibu kita. Mohon maaf kalau bahasanya kurang enak. Keluar dari kemaluan ibu kita yang secara logika kecil, badan kita gede, bisa. Pernah lihat ayam bertelur nggak? Pernah lihat ayam bertelur? Mohon maaf ya, dubur ayam itu kan kecil, telur gede, bisa keluar. Kenapa? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kalau udah urusannya Allah dan Allah bilang dilapangkan dengan sebab istighfar, jangan ragu, baca aja udah. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan segala macam yang sempit-sempit, yang sumpah-sumpah, yang menurut kita udah buntu jalannya, makhraja, Allah bikin jalan keluar. Allah yang bikin jalan keluar, bukan kita. Makanya konsepnya ketika kita sudah berusaha, maksimalkan usaha kita, doa kepada Allah, fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah, ini konsepnya. Usaha maksimal, doa kencangin. Setelah itu fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan kepada Allah. Disuruh kerja, kita kerja. Suruh usaha, kita usaha. Suruh doa, doa. Suruh istighfar, istighfar. Kalau itu lepas semua, biar Allah yang kerjain. Maka ja'ala min kulli dhiqin makhraja, Allah akan buat yang sumpek-sumpek dalam kehidupan kita, yang sempit-sempit, yang menurut pandangan kita udah jalan tertutup, makhraja, jalan keluarnya. Sekali lagi konsepnya gak ada yang mustahil bagi Allah. Lihat bagaimana ketika Nabiullah Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, terdesak dia udah di belakang musuh, pasukan Fir'aun, di depan laut, maju kena, mundur ditangkap, dibunuh, maju laut tenggelam, pasrah, berdoa kepada Allah. Udah kalau gitu, maka Allah ketika sudah menentukan sesuatu, Allah firmankan, fadrib bi'asokal bahr, pukullah tongkat yang ada di tanganmu ke laut. Fanfalaq, kemudian laut itu terbelah menjadi jalanan, sehingga Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut dengannya bisa melewati dengan selamat. Allah selamatkan Nabiullah Nuh dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun di saat posisinya udah kepepet. Itu kan buntu, secara logika kita udah buntu, maju kena, mundur kena, tapi Allah berikan pertolongan, selamat udah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, udah terdesak perang Badar, salah satu peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang melawan kaum kafir Quraisy saat itu. 1000 orang kaum kafir lawan 313 kaum muslimin. Pasrah udah.
hitung-hitungannya kalah. Tapi ketika dia pasrahkan kepada Allah, usaha sudah. Allah katakan fa'arsala juludan lam tarauha. Allah kirim kepada pasukan Islam saat itu juludan lam tarauha, pasukan-pasukan yang gak kelihatan. Mundur itu yang 1000 dikalahkan oleh yang 313. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi Muhammad sudah dikepung, kota Madinah dikepung oleh sekutu orang-orang kafir, jumlahnya puluhan ribu, ingin menghancurkan kota Madinah. Jerah sebetulnya udah, tapi Allah ilhamkan melalui perantaraan sahabat Nabi bernama Salman Al-Faris, sehingga membuat parit, membuat khandaq yang puluhan ribu itu ingin menghancurkan kota Madinah, terhalang oleh parit, gak bisa lompat ke dalamnya. Kalau bicaranya logika, kalah udah kaum muslimin, puluhan ribu diserang. Tapi Allah berikan bantuan, setelah dibangunkan parit, dibuatkan parit, pasukan gak bisa nyerang, bertahan mereka, nunggu kaum muslimin lengah. Tiba-tiba Allah kirimkan badai dan topan, mampur semua itu yang puluhan ribu. Allah kasih kemenangan. Secara logika sempit, mentok, tapi kalau Allah bilang kun, payah. Apapun itu, termasuk urusan kita ya. Mentok banget kayaknya, udah gak ada duit, udah gak ada ini, gak ada itu, jalan sempit banget lah, udah buyang, udah kita istighfar. Ja'ala min kulli dikin makhraja, jalan keluarnya. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki bagi orang-orang yang gemar melazimkan istighfar, rezeki dari yang dia gak duga, dari yang dia gak sangka-sangka, ada aja. Ya rezeki bukan hanya berupa uang, ketemu teman yang baik itu rezeki, bisa makan, bisa minum, bisa rampes, masih hidup sampai sekarang, itu juga rezeki. Allah kasih. Maka minimal kalau kita belum terbiasa banyak zikiran, belum terbiasa banyak wiridan, minimal 1 pegang sholawat dan istighfar. 2, sholawat dan istighfar, pegang. Sholawat kan pada bisa ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahin dengan istighfar sebanyak-banyak yang kita bisa. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, jaminannya Allah kasih rezeki kepada orang-orang yang melazimkan istighfar dari jalan yang gak diduga, gak dikira. Dan banyak kejadian yang kayak gitu. Dengan sebab istighfarnya dia selamat kehidupan. Dengan sebab istighfarnya dia Allah jamin kehidupan. Makanya kalau memang ketika sepertiga malam kita sudah bangun, sholat udah, baca Quran udah, misalnya, apalagi istighfar aja, banyak istighfar aja. Fa'aghfirlahu, karena yang minta ampun kata Allah, yang beristighfar kepadaku di sepertiga malam terakhir, fa'aghfirlahu, aku akan berikan dia ampunan. Pada amma rahimakumullah hadzal hadis walladzi qablahu wa aktsar an-nazar fihi ma la'allahu yansarifu sadraka. Maka pikirin ini 2 hadis ini dan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas tentang keutamaan sepertiga malam terakhir di mana rahmat Allah turun. Ingat-ingat terus, ambil pelajaran agar Allah bukain hati kita untuk bisa qiyamul lail.
Kadang orang ada yang bangun di sepertiga malam tapi nggak dia mulai. Nabi pernah mengatakan bi'sar rajulu bulan, sejelek-jelek seseorang itu adalah si bulan. Kenapa? Qamal laila wa la yaqumul lail. Dia bangun di waktu malam, di sepertiga malam bangun, tapi kagak dia mulai bangun doa. Ya apa dia begadang, apa cuma kecil, apa cuma pengen nonton bola, atau cuma lagi ngeronda, kan ada tuh ya. Nggak tidur di waktu malam, sis kapling, jatah ronda, apa tugasnya dia sebagai RT, namanya sis kapling. Jangan begitu. Itu termasuk yang sejelek-jeleknya manusia, bangun di waktu malam tapi tidak qiyamul lail. Kenapa? Karena mungkin hidayahnya belum sampai ke hati. Mohon maaf hadirin, kita bisa melaksanakan sholat, bisa berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu, bisa ngerjain puasa sunnah, bahkan bisa sholat tahajud di keheningan malam. Itu hakikatnya karena petunjuk Allah dan iradahnya Allah, bukan karena maunya kita, bukan karena bisanya kita, tapi memang Allah yang gerakkan kita untuk itu. Allah yang bimbing hati kita. Bangun malam, Allah gerakkan hati, ayolah kamar mandi, ayolah wudu, ayolah ambil sejadahnya, sholat dan 2 rakaat. Itu Allah yang mengarahkan kita untuk berbuat itu. Maka jangan pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena kita bisa jadi orang baik juga disebabkan kudrah dan iradahnya Allah. Allah kasih hidayah di hati kita agar mau dan bisa qiyamul lail. Wa yu'minuna syartaka, dan Allah berikan kesempurnaan, Allah sempurnakan kerajinan kita. Ini udah sih bangun qiyamul lail, cuma masih dikit kerjainnya, masih 2 rakaat ya, walaupun itu udah bagus, tapi dengan banyak kita mengingat-ingat 2 hadis tadi, harapannya Allah sempurnakan kerajinan kita. Yang tadinya udah cakep 2, setiap malam nambah jadi 4, nambah jadi 8, nambah jadi 12, nambah sampai jumlah rakaat yang mungkin tak terhingga. Karena kerajinan kita masih terbatas. Berbeda dengan para ulama-ulama terdahulu yang diceritakan dalam biografinya, sholat malamnya sampai ratusan rakaat, sholat sunnahnya sampai ribuan rakaat. Karena sudah Allah berikan kesempurnaan kerajinan-kerajinan yang dimilikinya. Kalau kita ya alhamdulillah, yang udah bisa 2, alhamdulillah, syukuri. Tapi harapannya bisa Allah sempurnakan kerajinan kita agar terus bertambah ibadahnya. Wa yantabi'ankal kasla, dan Allah hilangkan rasa malas yang ada pada diri kita. Ya kadang-kadang manusia pasti ada malasnya, kita pasti ada malasnya. Namanya kualitas iman kan yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, belum ajar di masjid, lagi naik, kalau lagi cakep. Ntar lagi turun, udah komat belum bayar, lagi turun, lagi naik, majlis taklim di mana aja dikejar. Kalau lagi turun, majlis taklim depan rumahnya kagak nongol, lagi turun namanya. Ya biasa aja tuh, manusiawi sebetulnya kita. Maka
Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang juga sering saya baca, doa berlindung, salah satunya berlindung dari kemalasan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita berlindung kepada Allah dari sifat malas dalam melaksanakan ibadah. Ada, jangan kata sholat sunnah, sholat wajib aja kalau lagi datang malasnya, maka sholat berapa? Apalagi tahajud, musim hujan mulu dari sore sampai malam hujan, bangun tidur jam 2, jam 3 masih kedengaran gerimis-gerimis, cuaca dingin lagi, males banget tuh rasanya, tarik selimut lagi dah. Tuh ada, dan semua mas ngerasain yang kayak gitu, ngalamin semuanya kayak gitu. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa orang yang menyempurnakan wudhunya ketika suasana yang sedang dingin, lalu dia berangkat sholat subuh, dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Karena memang manusiawi, malas itu manusiawi. Oleh karena itu kita jangan merasa tinggi hati, udah bisa sholat cakep, udah merasa baik bener, enggak. Tetap kita selalu minta pertolongan Allah, berlindung dari kemalasan, minta tolong kepada Allah supaya bisa kuat ibadah. Karena ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, la tad'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sering diajarkan oleh guru-guru kita, bahkan menjadi hadis musalsal bil mahabbah. Doanya amalin setiap habis sholat, baca ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah agar senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, bisa berzikir mengingat Allah, dan bisa terus beribadah dengan sebaik-baiknya. Minta tolong kepada Allah. Dan saya katakan tadi, kita bisa ibadah bukan maunya kita, tapi memang kudrah iradanya Allah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong supaya dihilangkan sifat malasnya, minta tolong kepada Allah supaya dibikin rajin ibadahnya, dibuat bagus kualitas ibadah kita. Jadi malas itu manusiawi. Wal ghaflah dan lalai, wal iktar minan naum, minta tolong kepada Allah agar bisa dihilangkan rasa pengen banyak tidur. Iktar minan naum, pengen banyak tidur. Tidur bagus, memang wajib kita tidur, gak boleh kita maksain gak tidur, gak boleh. Karena ada sahabat Nabi yang diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sahabat kamu tuh gimana sih? Siang puasa, malam qiyamul lail, istirahat kurang, sampai kelihatan pucat, kuyup, kusut. Lalu Nabi tegur tuh, jangan kayak gitu. Saya aja tetap tidur, saya tetap makan, saya tetap berumah tangga. Ini orang sakit, pengennya masuk surga, dia puasa hampir tiap hari, qiyamul lail hampir tiap hari, bininya kagak disenggol-senggol. Apa Nabi ditegur, jangan kayak gitu. Saya aja masih makan, saya aja masih berumah tangga, saya aja masih tidur. Karena wali aini ka'alaika hakun, kamu punya mata itu harus ditunaikan haknya, yaitu beristirahat. Tidur itu hak dari anggota tubuh, harus diistirahat. Badan kita jangan diporsir, dosa itu. Kalau ada manusia yang maksain
malam gak tidur, siang kerja, gak ada waktu istirahatnya, bukan karena penyakit, dosa. Badan kita perlu istirahat, tidur. Emang waktunya tidur, tidur. Dan waktu tidur terbaik adalah malam hari. Tidur, cuma jangan kebanyakan tidur. Karena aturan tidur itu kalau untuk ukuran orang dewasa antara 6 sampai 8 jam. Dan kemudian malam 12 jam tidur, siang 6 jam tidur, kebanyakan tidur 18 jam tidur, sehari semalam 24 jam, 6 jam doang meleknya. Jangan. Apalagi di bulan Ramadan kadang dipaksain diri kita, sengaja malamnya nggak tidur, siang tadi tidur terus, biar kuat puasanya. Besok subuh tidur, pohon bangun maghrib. Jangan kayak gitu. Tidur ya tidur, tapi jangan kebanyakan tidur. Kenapa? Ada hak dari badan kita yang harus kita tunaikan. Mesin aja, kalau dipakai kerja terus, lama-lama bobrok itu mesin. Kita punya kendaraan dipakai terus, nggak ada istirahatnya, rusak lama-lama. Kepada kita juga gitu, nggak ada istirahatnya, rusak. Yang rugi kita juga. Tidur, tapi jangan kebanyakan tidur. Kenapa? Karena kebanyakan tidur zihabul barakatil umur, menjadi sebab hilangnya keberkahan umur kita. Kalau kebanyakan tidur, berkah umur kita berkurang. Berkah itu menambah kebaikan. Jadi kalau kebanyakan tidur, umurnya panjang sampai 60, 70, tapi kebaikan-kebaikan kagak nambah. Jadi berkahnya hilang. Umur kita kan terbatas 60 sampai 70. Harapannya diisi dengan banyak kebaikan, tapi kalau diisi kebanyakan tidur, ya kurang kebaikan. Wadaya'ul waqt, kebanyakan tidur juga menyebabkan hilangnya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Tadinya bisa tahajud, tadinya bisa sholat duha, tadinya bisa hadir majlis taklim, karena kebanyakan tidur kelewatan semua. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih hidayah di hati kita, bisa bangun waktu malam, bisa tahajud, bisa istighfar, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultuhu wa an-nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bina naqul walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab bil hikmati wal rizqi ya razzaq lana musahila wa bil khairi